Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso Prayoga, dan di sini saya masih bersama dengan Mas Dobleh. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya bersama Mas Dobleh masih melanjutkan penyelamatan teman-teman kami yang hilang beberapa hari yang lalu, teman-teman. Iya. Selain itu juga ya misi kami masih sama, yaitu melawan aliran sesat Bhairawa Tantra. Mungkin seperti biasanya ketika kami melakukan perjalanan, kami tentunya bertemu dengan makhluk-makhluk yang jahat dan juga makhluk-makhluk yang baik. Dan mudah-mudahan sih teman-teman tidak bosan melihat video ini, karena memang ya adanya seperti ini teman-teman, tidak dibuat-buat. Dan sedikit informasi juga ini, bahwa cincin Khotam Sulaiman ini sudah jadi, dan teman-teman kemarin banyak yang menanyakan ingin memesan. Silahkan teman-teman memesannya dari sekarang, karena barangnya juga tidak banyak, hanya terbatas. Jadi takutnya nanti teman-teman yang sudah menunggu sejak lama malah nggak kebagian. Bentuknya seperti ini. Ini kelihatan apa enggak ini, Mas Dobleh? Jadi bentuknya itu seperti ini teman-teman ya. Ini bukan emas ya, ini mungkin besi kuning atau stainless kuning lah. Yang jelas ini seperti ini. Ini cincin Khotam Sulaiman. Kalau teman-teman menanyakan kok bisa ada cincin Khotam Sulaiman, ya kemarin kan batu Khotam Sulaiman ibaratnya itu dileburkan atau kekuatannya itu dipindahkan ke cincin tersebut. Jadi kalau teman-teman bertanya apakah nanti manfaatnya akan sama, insya Allah akan sama. Kenapa dibuat cincin? Ya karena untuk mempermudah teman-teman memakainya. Iya. Karena kalau berbentuk batu, teman-teman banyak yang mengeluh nanti takut hilang. Dan sebenarnya kalau yang batu, kalau teman-teman mau dijadikan cincin juga bisa, dan itu diperbolehkan, silahkan. Tapi kalau pengen yang simple ya ini cincin yang sudah jadi seperti ini, Khotam Sulaiman. Nah nanti mungkin buat membuktikan kekuatannya sama atau tidak ya, nanti kalau dalam perjalanan ada halangan, rintangan, ya kita coba gunakan cincin ini. Bukan untuk mengandalkan cincin, tapi untuk membuktikan kepada teman-teman juga bahwa kekuatannya insya Allah masih sama dengan batu Khotam Sulaiman. Iya. Kalau teman-teman menanyakan maharnya berapa, ya mungkin di sini saya ungkapkan langsung saja, biar nanti teman-teman kalau WA itu sudah tahu maharnya. Maharnya ini 3 juta rupiah teman-teman ya. Kalau batunya 5 juta rupiah. Kalau batunya masih ada apa enggak, alhamdulillah masih beberapa biji di rumah. Terus kalau cincinnya insya Allah masih ada, tapi ya terbatas juga. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau untuk ukurannya sih sementara hanya ada di ukuran 7, 8, 9, 10. Kalau yang jarinya besar mungkin dipesenin khusus nanti teman-teman. Ini sudah, hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Iya. Sebelum kita melanjutkan perjalanan pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar langkah kita, perjalanan kita dilancarkan. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Assalamualaikum. Siapa kau makhluk? Allahu Akbar. Kenapa kau menyerang kami, makhluk? Berbicaralah.
Allah. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Kau mau menghentikan seranganmu ini atau tidak? Kau jangan tanya mengapa. Kalau kau bertanya kenapa, saya juga bisa menyerangmu. Oh, kau meminta kami untuk membuktikan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Khatam Sulaiman. Allahu Akbar. Allah Akbar. Sekarang kau berhentilah menyerang saya. Dan saya juga tidak akan menyerang dirimu. Katakan saja apa maumu dan kenapa kau menghadang kami, lalu kenapa menyerang kami. Apa yang kau mau dari kami? Allahu Akbar. Bismillah. Hei makhluk, Subhanallah. la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hei makhluk, kau jangan macam-macam dengan kami. Di sini saya tidak sedang sombong, tapi jika kau tidak mau mengatakan tujuanmu apa, maka saya akan memberikan sebuah pelajaran yang berharga untukmu. Oh, kau tidak takut? Baiklah. Lihatlah cincin Khatam Sulaiman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Ya Khatam Sulaiman, angkatlah makhluk ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa kau sekarang menyembah-nyembah seperti itu kepada kami? Tadi kau seolah-olah sangat kuat, paling gagah, menyerang-nyerang kami. Tapi kenapa sekarang kau malah seperti itu? Baiklah makhluk. Allah subhanahu. Teman-teman lihat mukanya teman-teman. Subhanallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin tahu alasanmu kenapa kau bisa dari yang tadinya gagah menantang-nantang sekarang malah menyembah-nyembah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Mas Abel? Ya. Bismillah. Kenapa kau makhluk? Kenapa kau menyembah-nyembah kepada kami? Saya tidak tahu kekuatan apa sebenarnya yang kau miliki itu. Saya tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Tidak mungkin jika kau tidak memiliki kekuatan apapun. Tidak akan mungkin bisa mengangkatku. Bahkan mungkin kau tidak akan pernah bisa menyentuhku. Jika bukan karena kekuatan, sepertinya kekuatan itu berasal dari jarimu itu. Ini yang kau maksud? Ya, Subhanallah. Lalu yang kau rasakan apa? kekuatan besar yang keluar dari dalam cincin itu. Oh, kau merasakan ada kekuatan yang besar keluar dari cincin ini. Ya, Kau mau jika saya kasih ini? tentu saja. Tapi saya tidak mau mengasih ini kepada dirimu. Begini saja makhluk. Kau menyesali atau tidak perbuatanmu tadi?
perbuatan yang seperti apa? Ya tadi di awal ketika kami datang, kau tiba-tiba menghadang dan menyerang. Lalu ternyata pada akhirnya kau tunduk juga. Ampun-ampun kepada kami. Mohon maaf manusia. Saya tidak tahu jika kalian memiliki kekuatan besar dan membawa benda-benda yang berkekuatan sangat tinggi. Berarti kamu tidak sakti ya? Kamu tidak mengetahui dari awal sih? Apa dari awalnya itu kamu tidak merasakan ada energi besar sehingga kau menyerang kami terlebih dahulu, lalu setelah kami mencoba untuk menyerang balik barulah kau merasakan energi besar dari cincin ini? Justru itu yang membuat saya penasaran. Sebuah energi yang sangat besar yang saya rasakan semakin mendekat di wilayahku ini. Baiklah, saya tanya seperti ini. Apakah sebelum-sebelumnya kau tidak pernah merasakan energi yang sangat besar dari ini? Selama hidupku baru merasakan kekuatan besar yang hanya keluar dari dalam benda yang kau pakai itu. Pertama kalinya ini? Benar. Saya tanya sekali lagi nih, terakhir. Seandainya kamu ataupun siapapun memiliki cincin Khotam Sulaiman ini, kira-kira mau dipakai untuk apa dengan kekuatan yang besar ini? Ya sudahlah, kau saja. Jika kau yang mempunyai benda ini, kau akan menggunakannya untuk apa? Ya, jika saya memiliki kekuatan yang berasal dari dalam benda itu, saya pastikan saya bisa menguasai setengah dari jagat raya ini. Dan kamu yakin pasti bisa? Pasti bisa. Kenapa kau sangat yakin? Apakah tidak ada tandingannya atau bagaimana? Untuk saat ini, yang saya tahu, barulah benda itu yang paling besar kekuatannya. Dan saya sebelumnya tidak pernah merasakan kekuatan dari benda yang kau bawa itu. Oh, seperti itu. Ya sudah, kalau begitu bolehkah saya melanjutkan perjalanan? Ya, tentu saja. Ya. Saya mohon, ampunilah aku. Berikan aku kesempatan. Jangan apa? kau bunuh aku, manusia. Lah, memangnya siapa yang mau ngebunuh kamu? Saya tidak akan membunuhmu. Saya akan membiarkanmu hidup. Saya akan membiarkanmu tetap di sini. Saya tidak akan berbuat apa-apa kepada dirimu. Terima kasih, manusia. Ya sudah, kalau begitu kau keluar saja. Saya mau melanjutkan perjalanan. Baik, silakan. Nggih, monggo. Oke teman-teman ya, Masya Allah, tadi terbukti bahwa kekuatan dari cincin Khotam Sulaiman ini sama dengan batu Khotam Sulaiman. Jadi kalau menurut saya sih tidak diragukan lagi kekuatannya. Ya sudah, Mas Sobe, kita lanjut perjalanan. Bismillah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Assalamualaikum. Jika kau memang ada dan jika kau di atas, turunlah. Ada apa? Sekiranya ada yang ingin disampaikan, kami siap untuk mendengarkan. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, nggih, baiklah. Oh, ini. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Oh, nggih. Silahkan, monggo jika panjenengan mau. Kau belum menjawab apa yang saya tanyakan tadi. Oh ya, mohon maaf. Sebentar. Subhanallah. Jadi jenengan tadi bertanya dari mana cincin di jari saya ini, begitu? Ya, Sebelum saya menjawab, bolehkah saya bertanya lagi? Kenapa panjenengan menanyakan itu? anak muda. Itu bukan getaran biasa yang saya rasakan ketika semakin dekat dengan cincin yang kau pakai itu. Itu getaran otoritas dan stempel kebenaran. Seperti Khotam Sulaiman. Tapi yang ini lebih halus dan lebih menyatu. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Mohon maaf. Sebentar, saya. Bukan teman-teman, ini mikrofonnya jatuh. Allahu Akbar. Baik, saya akan menjawabnya. Cincin sederhana yang ada di jari saya ini ya terbuat dari bahan yang saya sendiri tidak begitu paham bahannya apa. Ini adalah cincin Khotam Sulaiman dengan bentuk yang baru. Jadi batu Khotam Sulaiman itu kemarin kami leburkan untuk menjadi atau untuk memindahkan kekuatan tersebut, kekuatan dari batu Khotam Sulaiman tersebut ke dalam cincin Khotam Sulaiman ini. Seperti itu, Syekh. Mustika Khotam Sulaiman dilebur menjadi cincin. Iya. Bagaimana mungkin kekuatan pusaka seringkali terikat pada wujud aslinya? Mengubah bentuk bisa melenyapkan kekuatannya. Betul, Syekh. Tapi itulah pelajaran terbesar yang kami dapat, Syekh. Awalnya saya juga berpikir demikian. Tapi kemudian saya paham karena kekuatan batu Khotam Sulaiman bukan terletak pada batunya, melainkan pada fungsinya sebagai stempel kebenaran dan keselarasan dengan kehendak Allah. Proses bukan peleburan secara fisik, tapi lebih pada, kalau bahasa kami itu ya, transmutasi makna. Saat pemahaman saya tentang Khotam Sulaiman sudah tidak lagi terikat pada bendanya, saat saya menyadari bahwa ia adalah integritas, kebijaksanaan, tindakan, dan keselarasan dengan sunatullah, maka bentuknya menjadi tidak penting. Batu itu
dengan izin Allah merespon kesadaran itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu, Syekh. Jadi kekuatannya berpindah karena pemahamanmu. Bukan berpindah, Syekh, tapi terungkap dalam bentuk lain. Seperti air yang bisa menjadi uap, cair, ataupun es. Tapi hakikatnya tetap air, bukan khotam adalah esnya. Bentuk padat yang mudah dilihat. Cincin ini mungkin bisa dikatakan kalau dalam hal yang tadi saya sebutkan, cincin ini adalah cairnya, bentuk yang lebih mudah dibawa dan digunakan dalam interaksi sehari-hari. Tapi esensinya tetap sama dengan batu khotam Sulaiman. Bahkan suatu saat mungkin akan menjadi uap, menyatu begitu saja dalam niat dan tindakan tanpa perlu simbol sama sekali, Syekh. Subhanallah. Luar biasa. Ini adalah tingkat makrifat yang tinggi terhadap sebuah pusaka. Kebanyakan orang justru terjebak pada bendanya. Mereka menyembah batu, lupa pada makna. Tapi kau justru membebaskan maknanya dari batu. Ya, dan sebenarnya ini tidak hanya berlaku untuk khotam Sulaiman saja. Semisalkan kayak untuk mustika Al-Karimah, An-Nur juga demikian, Syekh. Kau telah melampaui banyak mencari manusia. Kau tidak hanya mencari cahaya. Kau telah membiarkan cahaya itu mengubahmu dari dalam. Hingga akhirnya kau bisa mencetak ulang wujudnya sesuai dengan kebutuhan perjalananmu. Cincin itu adalah bukti nyata bahwa kekuatan sejati itu fleksibel dan hidup, bukan kaku dan mati. Iya, Syekh, benar yang panjenengan sampaikan bahwa kami telah mengubah benda ini tanpa mengurangi kekuatannya. Tapi tujuan utama kenapa kami membuat cincin khotam Sulaiman ini, Syekh, karena ketika kami mendapatkan batu khotam Sulaiman, jumlahnya itu kan terbatas dan mohon maaf ini, Syekh, maharnya juga cukup mahal, yaitu 5 juta. Kenapa dimahar? Karena kami membutuhkan uang untuk pembangunan pondok pesantren. Mungkin panjenengan paham dengan hal-hal seperti ini. Ya. Namun banyak sekali yang menginginkannya tapi tidak memiliki uang yang cukup, sehingga kami berinisiatif untuk membuat cincin khotam Sulaiman ini dan untuk melayani mereka-mereka yang tidak mampu memahar 5 juta rupiah. Jadi seperti itu, Syekh. Lalu bagaimana, Syekh? Pergilah dengan cincinmu itu. Dan ingat, kekuatannya yang sesungguhnya akan bekerja maksimal, bukan saat kau mengangkat tangan untuk memerintah, tapi saat kau menepati janji, berlaku adil, dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Itulah cara memakainya. Subhanallah. Nggih, Syekh, insya Allah kami akan mengingat apa yang telah panjenengan sampaikan. Lalu ada lagi yang ingin panjenengan sampaikan atau tidak, Syekh? Sepertinya cukup. Baik, Syekh, sebelum panjenengan pergi, saya ingin menambahkan sedikit. Terima kasih sekali kepada panjenengan, karena kami tidak menyangka
kami bisa dipertemukan dengan panjenengan. Sebuah kehormatan bagi kami bisa bertemu dengan panjenengan. Dan terima kasih atas apa yang telah panjenengan tadi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga orang lain. Amin. Ini monggo Syekh. Baik, saya pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Oke teman-teman ya, ternyata tadi makhluk penasaran dengan cincin yang saya kenakan ini, yaitu cincin Khotam Sulaiman. Sudah ya Mas Tobeh, kita lanjut. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali apa yang panjenengan katakan itu. Mohon maaf, Syekh, saya potong. Jika panjenengan masuk saja ke raga kami bagaimana? Oh, Mas Tobeh. Sebentar, Syekh. Mohon izin Syekh, silahkan jika jenengan berkenan, masuklah ke raga sahabat saya ini agar kita nanti bisa berkomunikasinya lebih mudah. Nggih, monggo. Allahu Akbar. Terima kasih. Syekh, panjenengan sudah mau masuk ke dalam raga saudara saya. Ya. Nih, monggo sampaikan apa yang ingin panjenengan sampaikan. Salam pejalan bumi. Aku datang bukan untuk menghalangi, tapi karena dipanggil oleh sebuah getaran otoritas yang telah lama tidak kudengar. Oh, nggih. Cincin itu getarannya memancar hingga ke lapisan langit ketujuh. Subhanallah. Ia mengingatkanku pada sebuah stempel kebenaran yang sangat tua, tetapi wujudnya berbeda. Jelaskan padaku, manusia, apa sebenarnya benda di jarimu itu, dan mengapa energinya begitu murni dan kuat, hingga membuat seluruh bangsa kami bergetar hening, merasakan kehadiran sebuah persetujuan tertinggi atas perjalananmu. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Salam yang mulia. Ini adalah cincin Khotam Sulaiman. Subhanallah. Khotam Sulaiman dalam wujud cincin. Iya, Syekh. Itu mustahil. Khotam Sulaiman itu adalah stempel kebenaran ilahi yang melekat pada jiwa yang disucikan, bukan perhiasan yang bisa dipindahkan. Ya, panjenengan benar, Syekh. Ini bukan perhiasan. Ini adalah tanda. Astagfirullah.
sebuah tanda lahirlah bahwa jiwa ini telah berusaha dengan segala kelemahannya untuk menyelaraskan diri dengan kebenaran yang disestempel oleh Khotam Sulaiman itu sendiri. Batu aslinya telah melebur karena pemahaman bahwa kekuatannya bukan pada fisiknya. Syekh. Melebur Nggih, Syekh. pemahaman. Nggih. Subhanallah. Aku mengerti. Ini bukan peleburan benda. Ini adalah transfigurasi spiritual. Saat hakikat suatu kebenaran telah meresap sempurna ke dalam jiwa, maka simbol lahiriahnya bisa berubah bentuk tanpa kehilangan esensinya. Bahkan bentuk barunya justru lebih mencerminkan fungsi sejatinya, menyatukan yang gaib dengan yang nyata. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Kekuatannya terasa begitu kuat pada kami, bangsa langit. Karena cincin ini bukan lagi sekedar benda bertuah. Ia telah menjadi titik persimpangan yang disahkan. Setiap langkahmu yang disetujui oleh integritas dalam hatimu akan secara otomatis mendapat stempel persetujuan dari cincin itu yang bergema di seluruh alam yang tunduk pada kebenaran. Itulah mengapa kami bisa merasakannya. Kami merasakan getaran, izin dari sumber segala kebenaran untuk perjalananmu. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Manusia, kadang-kadang kami makhluk langit lupa bahwa potensi terbesar justru ada padamu. Potensi untuk memahami lalu menjadi. Dan kau tidak hanya membawa cahaya, kau telah mengalirkannya hingga mengubah wujud sebuah simbol abadi. Ini sangat langka manusia. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Pergilah manusia. Tugasmu hampir selesai. Ketahuilah, langit sekarang menyaksikan dengan penuh restu. Getaran cincinmu adalah kompas yang tidak akan menyesatkan. Gunakanlah kebijaksanaan yang telah kau peroleh. Bukan hanya untuk mengalahkan kegelapan yang ada di depanmu, tapi untuk membangun kembali keseimbangan yang telah rusak. Subhanallah. Saya tidak menyangka panjenengan berkata seperti itu, karena kami adalah manusia biasa yang tidak sengaja diamanahi untuk mengemban amanah ini atau membawa batu Khotam Sulaiman dan juga cincin Khotam Sulaiman. Namun apapun yang panjenengan tadi katakan, mudah-mudahan tidak membuat saya sombong, besar kepala, dan saya juga mudah-mudahan tidak akan menyalahgunakan cincin Khotam Sulaiman ini. Ya memang benar yang panjenengan katakan, dengan wujud cincin seperti ini akan lebih mudah untuk digunakan. Baiklah, Syekh, terima kasih. Jika ada yang ingin panjenengan sampaikan, saya sangat senang untuk mendengarnya. Saya yakin kau adalah manusia-manusia yang bisa menjaga amanah dan menggunakan benda-benda
yang diamanahkan kepadamu dengan bijaksana. Insya Allah, mudah-mudahan seperti itu. Seluruh makhluk langit memberikan restu kepada kalian manusia. Terima kasih. Baiklah, saya pamit. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akbar. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ya udah, ini Mas Tobe. Lanjut. Kita sambil jalan saja, nanti saya ceritakan yang barusan terjadi. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Keluarlah kau makhluk. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah. La haula wala quwata. Keluarlah kau makhluk. Siapapun dirimu, keluarlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Allah. Ternyata kau makhluk yang menyerang kami secara diam-diam. Ada perlu apa panjenengan berbuat seperti ini kepada kami? Apakah kami memiliki salah atau bagaimana? Allahu akbar. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Mau sampai kapan kau berbuat seperti ini kepada kami? Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Hei makhluk. Allah Akbar. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Akbar. Teman-teman lihat wujudnya. Subhanallah. Sangat mengerikan. Hei makhluk, masuklah kau ke dalam raga kami. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya Khotam Sulaiman, masukkanlah makhluk itu ke dalam raga kami. Oh. Mau kemana kau manusia? Saya tahu kau sedang bersiap-siap untuk menyerang saya, makanya saya mundur. Kau takut? Saya bukan takut. Allahu Akbar. Kenapa kau masih meneruskan untuk menyerang saya? Bisa kan kita bicara baik-baik saja? Tidak bisa. Allahu Akbar. Kenapa tidak bisa? Apakah kau makhluk yang tidak bisa diajak diskusi atau bagaimana? Mau berdiskusi tentang apa kau manusia denganku? Iya, tentunya tentang yang tahu hanya kau, karena kau yang menghadang kami, kau yang menyerang kami. Banyak omong kau. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Baiklah. Lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Saya juga bisa berbuat seperti ini, tapi saya tidak ingin melakukannya. Justru saya ingin mengajakmu untuk berbicara baik-baik saja. Bagaimana? Itu tidak akan terjadi, manusia. Lalu apa yang kau mau? Nyawa kalian. Oh, silahkan jika kau bisa mengambil nyawa kami. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Sekarang subhanallah, bismillah. Apakah kau memancing diriku agar diriku juga melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan kepadaku? Tidak. Karena yang saya tahu, kalian tidak memiliki kekuatan apapun. Oh, baiklah. Wah. Allahu Akbar. Subhanallah. Baiklah. Kau mengandalkan benda yang ada di tanganmu itu, manusia. Kenapa memangnya? Pengecut sekali kau. Silahkan. Silahkan kau ingin melakukan apa saja, terserah. Dan kau akan berkata apa saja, terserah dirimu. Silakan. Bismillah. Silahkan. Hei makhluk. Kita bicara saja baik-baik, bagaimana? Apa kau bisa melakukannya? Tidak akan pernah. Baiklah, jika kau tidak mau. Saya tahu apa yang ingin kau katakan sebenarnya. Saya tahu juga apa yang kau inginkan. Kalau kau terus-menerus seperti ini tidak akan selesai-selesai. Saya tahu kau akan menggunakan benda yang kau pakai itu. Cincin Khotam Sulaiman yang kau maksud. Ya, Dan saya juga tahu tujuanmu ya, salah satunya ya cincin Khotam Sulaiman ini. Kenapa kau tidak terus terang saja? Ya siapa tahu jika kau meminta secara baik-baik, saya bisa memberikannya. kau pikir saya bodoh, manusia? Dan kau pikir dirimu pintar begitu? Tentu saja. Kalau pintar, tidak seperti ini. Banyak bicara kau, manusia. Bismillah, ya Khotam Sulaiman. Tundukkanlah makhluk itu, tunduk-tunduknya. Allahu Akbar. Makhluk, bergeserlah kau. Sudah tidak ada gunanya jika kita saling serang menyerang seperti ini. Itu hanya akan membuang energi saja dan tidak akan menyelesaikan masalah juga. Jadi sebaiknya ya kita bicara saja baik-baik. Saya tahu apa yang ingin kau katakan, tapi kau terlalu banyak drama. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Tidak perlu bertele-tele seperti tadi. Katakan. Akhirnya kau datang juga. Aku sudah menunggu dan aku bisa merasakannya. Getaran itu, getaran yang bisa mengubah segalanya. Apa yang kau lihat? Apa yang kau inginkan? Astagfirullah. Jangan sok suci, manusia. Kita semua tahu apa itu. Cincin Khotam Sulaiman. Kau bisa menyembunyikan energinya dariku. Dengan itu, semua yang kuinginkan akan tercapai. Apa yang kau inginkan?
kekayaan yang tidak terhingga, kesejahteraan abadi untukku dan keturunanku, kekuatan untuk mengendalikan takdir. Subhanallah. Kau terlalu berhalusinasi, makhluk. Cincin ini tidak berfungsi seperti itu. Ini bukan alat sihir untuk memuaskan nafsu. Omong kosong. Semua pusaka sama. Hanya soal cara menggunakannya. Otam Sulaiman adalah stempel kekuasaan. Dengan itu, aku bisa menyetempel keinginanku menjadi kenyataan. Aku bisa memerintahkan jin, mengubah tanah tandus menjadi emas, memanjangkan usia. Berikan padaku, atau aku akan mengambilnya secara paksa. Dengarkan dulu, makhluk. Kau sudah sangat keliru. Kau salah memahami esensinya. Cincin Khotam Sulaiman ini adalah stempel kebenaran dan keselarasan, bukan stempel keinginan. Ia hanya bekerja untuk hal-hal yang selaras dengan tentunya kehendak Allah dan juga kemaslahatan semesta, bukan untuk keserakahan pribadi. Ya, saya mengakui bahwa saya juga pernah ada keinginan seperti itu. Saya ingin merubah nasib saya dengan menggunakan cincin Khotam Sulaiman ini. Tapi justru apa yang terjadi? Cincin ini justru mengajarkanku untuk melepaskan keinginan itu. Ia mengajariku bahwa kekuatan sejati adalah saat kau tidak menginginkan kekuatan untuk dirimu sendiri. Saya membawanya karena amanah, bukan karena keinginanku, makhluk. Amanah yang kau katakan. Iya. Sungguh cerita bagus di dunia nyata. Yang ada hanya yang kuat dan yang lemah. Berikan cincin itu, biar ku jadikan dunia ini surga untukku. Subhanallah. Aku akan jadi raja. Dengan kekayaanku, aku bisa membangun rumah. Rumah bagi para rakyatmu, begitu? Benar. Lalu membantu orang miskin. Lihat, aku juga punya niat baik, manusia. niat baik. Niat baik yang dibangun di atas cara yang salah akan tumbuh menjadi pohon yang beracun. Kekayaan yang kau dapat dengan menyalahgunakan stempel kebenaran ini akan terkutuk. Ia akan membawamu kepada kehancuran, bukan surga. Khotam Sulaiman akan menjadi bumerang bagi dirimu, makhluk. Kau terlalu angkuh dengan kebenaranmu. Berikan sekarang. Kau mau mengeluarkan apa? Dengarkan dulu. Jika kau mau melakukan sesuatu, maka saya bisa untuk mengembalikannya itu. Hentikan. Turunkan benda yang kau pakai itu. Baik. Kau juga hentikan. Baik. Kau tidak perlu menyerang saya, dan itu akan percuma saja, hanya membuang tenagamu saja. Baik. Dengarkan. Cincin ini tidak bisa diambil dengan paksa. Dengar itu baik-baik. Kau buktinya sudah mencoba tapi tidak bisa. Cincin Khotam Sulaiman ini hanya bisa dijalani dengan kebenaran. Lihatlah yang kau miliki. Ia takut
karena ia tahu yang ada di hadapannya itu bukanlah manusia dengan pusaka, tapi manusia yang telah menjadi saluran bagi kebenaran yang cincin ini wakili. Kenapa sih kau sangat-sangat menginginkan Khotam Sulaiman ini? Aku sangat lelah, miskin, hina. Aku hanya ingin tidak menderita lagi. Oh, jadi kau melakukan semua ini karena itu. Astagfirullah. Jalan keluar dari penderitaan itu bukan dengan mengumpulkan kekayaan, tapi dengan mengumpulkan rasa syukur. Bukan dengan mengendalikan takdir, tapi dengan bersabar dan bertawakal. Itulah yang diajarkan cincin Khotam Sulaiman ini. Itulah jalan yang sebenarnya. Jadi ingat, rasa syukur dan bertawakal. Rasa syukur, bertawakal. Betul. Kau bicara seperti orang yang sangat kenyang. Kenapa? Kau yang membawa kekuatan langit di jarimu, berani bicara tentang kesabaran pada yang tidak punya apa-apa. Cobalah hidup sepertiku, diinjak-injak, direndahkan, melihat keluargamu kelaparan. Lalu kau akan paham, yang dibutuhkan bukan wejangan, tapi kekuatan untuk mengubah keadaan. Saya tidak meremehkan penderitaanmu, makhluk. Tapi lihatlah sekelilingmu. Alam ini hancur karena orang-orang seperti kita yang terluka lalu memilih cara merusak untuk membaik. Kau ingin kekayaan? Lihat sungai-sungai yang kau cemari untuk mendulang emas. Kau ingin kesejahteraan? Lihatlah hutan yang kau tebang. Itulah kesejahteraan yang kau mau. Kesejahteraan yang dibangun di atas penderitaan alam dan orang lain. Pilihan apa yang kau berikan? Mati terhormat dalam kemiskinan, atau hidup makmur dengan sedikit dosa? Aku memilih hidup. Dunia ini kejam, yang lemah akan ditindas. Cincin itu bisa membuatku kuat agar aku tidak lagi ditindas dan bisa-bisa menindas balik. Subhanallah. Dan itulah lingkaran setan yang kau pertahankan, makhluk. Ditindas lalu menindas, disolimi lalu berbalik zolim. Cincin ini menawarkan jalan ketiga, kekuatan untuk mengubah diri sendiri dan keadaan tanpa menzolimi, kekuatan untuk bangkit dengan kerja keras dan kejujuran, kekuatan untuk memaafkan dan membangun, bukan membalas dan menghancurkan, makhluk. Ideal dan tidak realistis. Kenapa? Lihat sejarah. Semua kerajaan besar dibangun dengan darah dan penindasan. Kekuasaan sejati selalu berasal dari ujung pedang atau tumpukan emas. Dan di manakah kerajaan-kerajaan itu sekarang? Hancur, makhluk. Hancur menjadi debu. Yang abadi justru ajaran para nabi dan orang-orang baik yang membangun dengan kebenaran dan kasih sayang. Mereka mungkin miskin harta,
tapi kaya pengaruh hingga ribuan tahun. Itulah kekayaan sejati yang diwakili oleh cincin Khotam Sulaiman ini. Cincin Khotam Sulaiman ini bukan stempel untuk mendirikan kerajaan duniawi yang fana seperti ini. Cincin Khotam Sulaiman adalah stempel untuk membangun kerajaan ketakwaan dalam hati yang akan membawamu pada kemuliaan abadi. Kekayaan yang kau cari itu seperti garam di laut, semakin kau kejar, semakin haus jiwamu itu. Dan umur panjang, kekuatan abadi. Dengan cincin itu, aku bisa hidup 1000 tahun, menikmati semua yang ada di dunia. Hidup 1000 tahun dalam nafsu yang tidak pernah puas, itu bukan hidup makhluk, itu penyiksaan. Lihatlah dirimu sekarang, sudah diperbudak oleh keinginan yang belum kau miliki. Itu bukan kekuatan, itu penjaraan. Kebebasan sejati justru saat kau bisa melepaskan diri dari belenggu nafsu itu. Dan umur panjang, apa artinya panjang? Jika diisi dengan ketakutan, kehilangan, dan kerakusan yang tak berujung. Hidup yang bermakna mesti singkat tapi lebih berharga makhluk. Jadi, selama ini aku hanya mengejar bayanganku sendiri. Mungkin, tapi belum terlambat untuk mengejar sesuatu yang nyata. Kekayaan batin, kedamaian hati, itulah yang sesungguhnya kita semua cari. Hanya saja sering tersamar oleh ilusi harta dan juga tahta. Kau mau mengatakan apa lagi makhluk? Jika yang kau katakan itu benar, maka seluruh hidupku adalah kesalahan. Aku telah memilih jalan yang salah sejak awal. Aku telah menyakiti banyak orang, merusak alam hanya untuk mengejar fata morgana. Subhanallah. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling benar dari awal. Hidup adalah tentang siapa yang mau belajar dan berubah ketika kebenaran itu datang makhluk. Penyesalanmu sekarang itulah tanda bahwa jiwamu belum mati. Itulah pintu pertama menuju ke jalan yang jauh lebih benar. Tapi kerusakan telah terjadi. Luka telah kuberikan. Bisakah makhluk sepertiku diampuni? Bisakah aku benar-benar berubah? Aku sudah tua dalam kebiasaan burukku. Pertobatan itu tidak mengenal usia makhluk. Dan pengampunan Allah jauh lebih luas dari semua dosa manusia jika disertai penyesalan yang tulus. Lihatlah makhluk, lihatlah cincin Khotam Sulaiman ini. Kau melihatnya? Ya. Ia mewakili kebenaran, dan kebenaran yang paling utama adalah rahmat Allah mengalahkan murkanya. Tugasmu sekarang bukan lagi mengejar kekayaan, tapi mengumpulkan amal untuk menebus kesalahan. Mulailah dengan yang kecil. Kembalikan apa yang bisa kau kembalikan. Perbaikilah apa yang bisa kau perbaiki, makhluk. Bagaimana aku memulainya? Aku tidak punya apa-apa.
kecuali kebencian pada diriku sendiri. Baiklah. Pertama, maafkan dirimu sendiri. Itu yang paling berat. Lalu mulailah dengan kejujuran. Jujurlah pada dirimu tentang semua kesalahanmu. Lalu jujurlah pada orang lain yang pernah kau sakiti, minimal dalam hatimu. Mintalah ampun kepada Allah setiap saat, kemudian bekerjalah dengan cara yang halal, sekecil apapun itu. Jaga sikapmu, itulah kekayaan sejati yang akan datang kepada dirimu. Tentang cincinmu, Kenapa? aku tidak menginginkannya lagi. Kenapa? Aku sekarang mengerti. Menginginkannya adalah sumber penderitaanku. Masya Allah. Tapi, izinkan aku bertanya yang terakhir. Silahkan, tanyakan saja. Apa yang akan kau lakukan dengan kekuatan cincin itu setelah semua ini selesai? Saya akan melepasnya, atau lebih tepatnya membiarkannya menghilang dengan sendirinya. Karena seperti yang kau alami sendiri, kekuatannya sudah pindah ke sini. Cincin ini hanyalah kenangan, sebuah simbol bahwa perjalanan ini pernah terjadi. Tugas sebenarnya adalah hidup setelah ini, mengamalkan semua pelajaran tanpa perlu simbol lagi. Kau mengerti? Terima kasih. Terima kasih telah tidak menghancurkanku, tapi justru membangunkanku. Aku akan mencoba. Alhamdulillah, Masya Allah. Baiklah, kalau begitu saya mau melanjutkan perjalanan. Tunggu manusia. Ada apa lagi? Satu hal lagi. Katakan padaku, jika kekayaan, umur panjang, dan kekuatan bukanlah tujuan, lalu apa yang seharusnya menjadi tujuan hidup? Hanya bertahan, hanya menjadi baik. Itu terdengar hampa manusia. Ya, memang terlihat dan terdengar sangat hampa. Tapi kau tidak menyadari bahwa itulah pertanyaan yang salah, sahabat. Kita sering bertanya apa tujuan hidup, seolah-olah hidup adalah sebuah misi yang harus dicapai, sebuah puncak yang harus didaki. Makhluk, hidup adalah tentang gelombang. Setiap tarikan nafas adalah gelombang. Setiap kebaikan kecil adalah gelombang. Setiap rasa syukur adalah gelombang. Tujuan hidup adalah untuk membuat gelombang-gelombang kita selaras dengan samudra kehendaknya. Bukan untuk mencapai pantai, tapi untuk merasakan setiap hempasan, setiap aliran, dan mengetahui bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang maha besar. Jadi jawabannya bukan menjadi baik. Itu terlalu ringan. Jawabannya adalah menjadi saluran bagi kasih sayang, saluran bagi kejujuran, saluran bagi kreativitas, saluran bagi pertolongan. Saat kau menjadi saluran yang jernih, maka tujuanmu akan terpenuhi dengan sendirinya dalam setiap detik. Kau tidak lagi mengejar kebahagiaan karena kau sedang hidup di dalamnya. Kau tidak lagi mengejar kekayaan karena kau merasa cukup dengan menjadi saluran pembagi rezeki yang mengalir melalui dirimu untuk orang lain.
Kau paham, makhluk? Jadi, semua usahaku menimbun itu seperti menyumbat pipa itu. Tepat sekali, makhluk. Dan kau merasakan sesaknya, bukan? Ya, Sesak karena tidak bisa mengalir, sesak karena menahan. Nah, cincin khotam Sulaiman yang kau inginkan ini adalah alat untuk membuka sumbatan itu. Bukan untuk menimbun lebih banyak. Tapi kau tak perlu cincin fisik untuk membukanya. Kau hanya perlu niat tulus untuk berhenti menimbun dan mulai mengalirkan hal tersebut. mengalir. Iya, Aku paham. Aku akan mencoba untuk mengalir. baiklah makhluk. Bagaimana? Apakah panjenengan ingin lagi menyampaikan sesuatu atau sudah? Hanya ini, sebuah janji dan sebuah ucapan terima kasih. Apa? Kau akan berjanji apa? Aku berjanji akan mencoba mengalir. Aku akan mulai dari membersihkan sumur yang dulu kucemari di desaku. Lalu, aku akan menjadi jujur. Ya, saya tahu apa yang kau maksud. Saya paham. Sekarang mungkin katakan saja yang terakhir. Karena saya juga mohon maaf, waktunya tidak banyak untuk berhadapan dengan dirimu. Terima kasih. Bukan karena kau memberiku cincinmu. Kau memang tidak memberikannya. Dan itu benar. Tapi karena kau memberikan peta. Peta untuk keluar dari labirin kegelapanku sendiri. Kau memberikan kunci. Meski aku harus membuka pintunya sendiri. Masya Allah. Ada lagi? Semoga suatu hari nanti gelombang kecilku bisa bersatu dengan gelombang besarmu dalam samudra rahmat Tuhan. Amin, amin. Mudah-mudahan yang kau katakan bisa terjadi. Jadi pertanyaan terakhir, berarti kau sekarang sudah menyadarinya bahwa apa yang selama ini kau lakukan ini salah. Ya, benar. Dan kau, jika kau mau menjelaskan kepadaku apa yang membuatmu sekarang sepertinya memilih untuk menjadi lebih baik. Dengan apa yang kau katakan, bisa sangat menyentuh hatiku. Dan saya tidak pernah mendengarkan kalimat-kalimat seperti apa yang keluar dari mulutmu, manusia. Sebenarnya jika kau mau memberikan kesempatan kepada mereka yang mungkin lebih dulu ingin mengingatkanmu, mungkin kau sudah berubah dari dulu. Tapi saya yakin kau adalah makhluk yang tidak suka berdialog, sehingga kau tidak punya kesempatan untuk memperbaiki dirimu sendiri. Buktinya malam hari ini pertemuan kita tadi diawali dengan pertarungan. Jika saya kalah mungkin kau akan sangat bangga. Lalu jika saya membiarkanmu pergi atau terluka, itu pun akan membuatmu dendam kepada saya. Sehingga saya menginginkan dialog yang seperti ini. Yang siapa tahu harapan saya kau bisa berubah menjadi lebih baik. Jika saya mau melakukan, saya bisa melakukan ini. Saya bisa membuang ilmu yang kau miliki
Tapi saya rasanya tidak perlu untuk membuang ilmu-ilmu hitam yang ada di dalam tubuhmu. Karena kau juga tadi sudah berjanji akan menjadi makhluk yang lebih baik, sehingga saya akan tunggu kabar baik darimu bahwa kau telah berubah dan kau juga ingin segelombang dengan diriku. Terima kasih manusia. Sekarang mohon maaf, mungkin masih banyak yang ingin kau katakan, begitupun juga denganku, tapi lagi dan lagi waktunya ini tidak tepat. Satu hal lagi manusia. Apalagi makhluk? Kenapa kau selalu merendah dengan apa yang kau pegang itu? Sebenarnya kau sangat tahu kekuatan yang berada di dalam benda itu. Itu sangatlah besar. Dan kau tahu semua manfaat-manfaat dari benda yang kau pegang itu. Tapi kenapa kau tidak mau mengatakan yang sebenarnya? Ya, kenapa saya selalu merendah? Ya karena, ya untuk apa kita meninggikan diri sendiri atau menyombongkan diri sendiri? Itu tidak ada gunanya. Jadi saya ya seperti diri saya sendiri, tidak meniru orang lain, tidak berani mengungkapkan apa yang tidak saya ketahui. Jadi saya berbicara sesuai dengan apa yang saya ketahui, apa yang pernah saya alami. Jadi kesimpulannya, pengalamanlah yang membuat saya mungkin menjadi seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan akan terus seperti ini, rendah hati. Sampai mungkin serendah-rendahnya pun tidak masalah, agar tidak ada lagi yang bisa merendahkan diriku. Luar biasa. Dan saya juga sebenarnya kalau boleh mengatakan, saya sangat kagum dengan dirimu, karena bisa secepat ini dirimu menyadari kesalahan dirimu sendiri. Sekarang mohon izin, saya mau melanjutkan perjalanan makhluk. Terima kasih manusia. Saya pergi. Monggo. Oke teman-teman ya. Jadi mungkin video kali ini tidak akan saya teruskan lagi ini karena waktunya juga sudah pagi. Dan yang membuat saya heran, bingung sih tidak teman-teman ya, tapi lebih ke heran karena sepanjang perjalanan kita malam hari ini, kita bertemu dengan beberapa makhluk, terutama makhluk-makhluk yang baik, tapi mereka datang hanya untuk, ini menurut saya, hanya untuk melihat cincin Khotam Sulaiman ini. Jadi sebenarnya sangat mengundang makhluk-makhluk karena penasaran dengan benda itu ya. Betul sekali. Jadi saya juga tidak begitu paham ya. Padahal kan kemarin ketika kami membawanya batu juga sudah mereka sudah banyak yang tahu bahwa kita membawa batu Khotam Sulaiman. Tapi kenapa ketika saya membawa cincin Khotam Sulaiman yang energinya sama juga dengan batu Khotam Sulaiman, tapi malam ini full makhluk-makhluk baik datang hanya untuk memastikan dan ingin tahu sebenarnya ini cincin apa. Ya mungkin karena masih baru, jadi mereka pun masih kaget mungkin ya, bahwa di bumi ada sesuatu yang membuat getaran besar di sana mungkin. Jadi mereka turun untuk memastikan apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di bumi. Mungkin seperti itu teman-teman. Ini hanya pikiran kami. Tapi saya juga jadi lebih sadar lagi bahwa ternyata
ya memang dari dulu kita juga tahu ya bahwa bendanya itu ya tetap benda. Iya. Cincin ini juga hanya simbol teman-teman ya. Kekuatannya ya wallahu alam. Ya teman-teman ya, jadi mungkin saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar lagi karena semuanya sudah jelas. Jadi mungkin videonya saya akhiri. Namun sebelum kita mengakhiri video ini, teman-teman, saya minta doanya, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita di Slamet, Bang Mandor, Caplang, Trimok, Bawor bisa segera diselamatkan. Amin. Sekalipun kami belum bisa menyelamatkan, mudah-mudahan di sana mereka baik-baik saja. Jadi doanya teman-teman untuk kami semua. Ya sudah, kalau begitu, apabila ada salah kata, perilaku ataupun perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.